Shalom adik-adik, apa kabarnya nih Abang? Harap kalian di sana tetap semangat walaupun kita masih dalam kondisi online untuk beribadah, tetapi ya Abang harap kalian tidak patah semangat untuk memuji Tuhan. Apa kabarnya adik-adik? Semoga kalian sehat-sehat di sana, semoga kalian di sana tetap jaga imannya, tetap jaga kesehatannya, tetap jaga imunnya, oke? Di pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya marilah kita menyanyikan satu lagu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau telah membangunkan kami tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh pembawa firman kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanyalah inilah doa-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Ayo. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita mengangkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapin juga Alkitabnya ya adik-adik, dan siapkan hatinya juga. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Oke, shalom adik-adik abang. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa ya. Abang akan pimpin. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan Tuhan. Biarlah apa yang kami peroleh hari ini Tuhan Kristus boleh memberkati setiap adik-adikmu yang ada di rumah yang sedang menonton live streaming ini, dan boleh juga kiranya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang akan menyampaikan firman, kiranya apa yang menjadi isi hatimu boleh tercurah bagi adik-adik hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Kristus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, jadi sekarang abang mau ini apa sih namanya eh ngasih tahu nih ke adik-adik, kita mau sama-sama belajar ya tentang susi penuh kesetiaan. Ntar abang share screen dulu ya. Nah, ini dia. Susi penuh kesetiaan. Oke, ini ada foto kakak-kakak sekolah minggu ya. Yang kangen, kita tunggu coronanya beres. Baru kita boleh lagi sama-sama datang ke sekolah minggu ya. Abang juga berharap bisa ketemu lagi sama adik-adik, bisa bagi kelas lagi ya, narik-narik kursi buat bagi kelas. Wah, kangen pokoknya. Tapi apa-apa, adik-adik biarlah terus boleh berdoa di rumah masing-masing supaya kita boleh terus diberi kesehatan sama Tuhan dan kita boleh segera kembali ke gereja untuk sekolah minggu lagi ya. Oke, adik-adik abang, jadi pada hari ini abang mau ngajarin adik-adik, abang mau bawain firman tentang susi penuh kesetiaan. Jadi ada seorang anak namanya Susi, ya. Namanya Susi, dia tuh penuh kesetiaan. Hidupnya itu setia gitu, setia akan hal-hal yang kecil, setia akan hal-hal yang besar. Nah, inilah si Susi ya. Nah, kita buka kitab kita dari Galatia 5 ayat 22. Yuk, buka kitabnya yuk, walaupun udah ada ya. Di sini udah terlihat, tapi kita buka dulu Galatia 5 ayat 22. Abang mau bacain buat adik-adik ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ini dia buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Buah roh ya. Jadi ini yang harus adik-adik tahu, bahwa kita punya buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Oke adik-adik, tadi kita bahas tentang si Susi. Nah, nih, si Susi itu anak cewek. Anak cewek, dia anak sulung. Siapa di sini yang di rumah? Coba angkat tangan. Waduh, nggak kelihatan ya. Abang nggak bisa lihat adik-adik. Tapi kayaknya adik-adik pada ngacungnya yang anak perempuan di rumah ya, apalagi yang anak sulung. Nah, Susi ini anak yang paling gede. Dia anak cewek ya. Nah, suatu hari si Susi sedang susah. Bang Nani, kenapa si Susi sedang susah? Dia senyum-senyum aja tuh. Enggak, Susi susah karena orang tuanya terjangkit virus COVID-19. Nah, dan dirawat di rumah sakit ini ya. Nah, ini ceritanya orang tua si Susi itu terjangkit COVID-19 dan dia dirawat di rumah sakit. Nah, terus si Susi ini repot. Repotnya kenapa? Nah, dia harus ngerjain pekerjaan di rumah. Jadi selama sakit dia harus ngurus adik-adiknya, harus ngajak main adik-adiknya. Pokoknya apapun yang dilakuin orang tuanya waktu masih sehat, nah Susi sekarang yang lakuin. Dia harus beresin ini, beresin itu, dia harus bantu adik-adiknya mungkin belajar, main, atau apapun. Nah, si Susi pokoknya jadi orang tua ya, orang tua mendadak waktu itu ya. Jadi papa mamanya buat adik-adiknya. Nah, terus tapi Susi kerepotan pekerjaan di rumah, buat pekerjaan di rumah, ngurus adik yang masih kecil. Nah, Susi repot. Nah, sekalipun tantenya datang dari luar kota untuk bantuin si Susi, nah, jadi tantenya juga datang ternyata adik-adik untuk bantu si Susi, tapi Susi tetap kerepotan. Nah, pekerjaan di rumah bikin si Susi kelelahan sehingga Susi capek. Nah, beberapa capek. Terus sampai akhirnya pekerjaan rumah, PR, tugas pun Susi apa ya namanya nggak bisa ngerjain nih, lihat, aduh saya bingung, aku lelah katanya. Nih ya, nih wajahnya si Susi ya, dia lelah karena dia harus ngurus adik-adiknya, tapi di sisi lain juga dia harus
apa sih namanya, dia harus ngurus, adik-adiknya, dia harus belajar juga, di rumahnya. Jadi Susi ini harus bagi-bagi waktu ya, kapan dia bisa ngerjain tugas, kapan dia bisa belajar. Nah, ternyata saking capeknya dia ngerjain pekerjaan rumah, ngurus adik-adiknya, nah Susi nggak ngeberesin tugas-tugasnya nih adik-adik. Nah, jadi dia, wah saking capeknya dia nggak beresin tugas-tugasnya. Gurunya juga sampai negor katanya, "Susi, kenapa kamu nggak ngerjain tugas?" katanya. Nah, tetapi Susi nggak mau ngasih tahu dulu, dia nggak mau ngasih tahu kalau misalnya kenapa dia bisa nggak ngerjain tugas, dia nggak ngasih tahu ke gurunya kalau dia harus ngurus ini itu gitu buat eee, ngerjain tugas gitu ya adik-adik. Si gurunya ini udah negor, tapi Susinya nggak mau cerita ya, nggak mau cerita kenapa alasan dia nggak mau ngerjain tugas. Nah, terus 3 hari lagi Susi itu bakal UTS ya. Adik-adik abang yang SD, yang SMP pasti pernah ya ngerasain UTS ya. Udah UAS juga ya kemarin ya. Sekarang mungkin lagi libur ya karena sekarang bulan Juli libur semester ya. Nah, terus si Susi ini dia belum siap. 3 hari lagi dia mau ujian tapi dia belum siap. Dia belum siap. Nah, di, lucunya di saat dia belum siap ternyata adik-adiknya malah ngajakin dia main, ngajakin dia eh, apa sih namanya, ya senang-senang lah, Kak Susi ayo senang-senang aja, aku mau main, aku mau ini, aku mau itu. Nah Susi kan eh, makin gimana ya, dia mau gak mau harus belajar, dan di sisi lain mau gak mau dia harus ngikutin kemauan adik-adiknya, karena posisi Susi kan di sini adalah orang tua sementara bagi adik-adiknya karena mama papanya Susi dan adik-adiknya sedang COVID. Nah, jadi mereka main ya. Nah, 2 hari menjelang ujian, Susi nelepon Anita, ada temennya namanya si Anita, katanya, "Aduh, ayo kita belajar bersama, soalnya aku belum belajar, ini 2 hari lagi UTS." Tapi karena PSBB, nah sekarang kan karena PPKM ya, pembatasan kerumunan masyarakat, nah jadi, apa sih namanya tuh, si Anita nggak bisa, "Aduh nggak bisa, kan sekarang lagi PSBB, sekarang lagi dibatasin, aku nggak bisa datang ke rumahmu, kita nggak bisa belajar bareng, nanti takutnya terpapar virus juga ya." Tapi di sisi lain si Susi punya akal nih, tapi akalnya jahat adik-adik. Nggak jahat sih, ya jahat sih ya. Jadi dia itu punya rencana buat nyontek. Nah, belum. Dia punya rencana buat nyontek. Dia mau nyontek, dia mikir, "Saya harus nyontek, kalau saya nggak nyontek, nilai saya pasti jelek." Nah, dia dia ketakutan banget nilai-nilainya akan jatuh. Nah, dia takut juga hal itu berdampak pada kenaikan kelasnya. Takutnya Susi nggak naik kelas kalau misalnya dia nyontek. Nah, tapi pada akhirnya Susi tidur nih. Susi tidur kan ini ceritanya malam, udah malam ya. Susi tidur, tidur dia. Nah, tidur. Setelah tidur Susi bermimpi. Nah, dia mimpi UTS nih. Keren. Dia mimpi UTS, dia lagi ngerjain UTS, tiba-tiba gurunya datang gitu. Susi ketahuan menyontek ya. Nah, baru gurunya negur nih. "Kenapa sih orang pinter kayak kamu masih sering nyontek?" Nih, ternyata adik-adik, si Susi ini orang pinter. Dia tuh biasanya dapat nilai bagus, dapat ranking 1. Nah, terus di mimpinya itu gurunya datang, menciduk ya, ketahuan si Susi nyontek. Terus eh, singkat cerita, nah dalam mimpi itu pokoknya ditegur lah si Susi. Nah, lalu akhirnya Susi terbangun setelah mimpi itu, mungkin dia kaget. Wah, ternyata kalau aku nyontek bakal kayak di mimpi aku bakal jadi nyata. Nah, akhirnya dia berjanji nggak akan nyontek. Apapun yang terjadi, pokoknya pikiran jahatnya dia tinggalin. Nah, di sini yang menarik adik-adik. Jadi setelah dia dapat mimpi kayak gitu, mimpi dia ketahuan guru nyontek, nah, waktu hari UTS, dia memutuskan untuk apapun yang terjadi, jelek atau bagus hasilnya, dia gak mau nyontek.
benar aja. Setelah itu, Susi UTS, dan dia dapat nilai yang sangat jelek. Dapat nilai D, dapat nilai 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nilainya Susi ya, kayaknya waktu di UTS-nya. Nah, ini dia dapat nilai jelek. Terus, Susi akhirnya dia jujur, dia cerita semua apa yang jadi pergumulan dia, apa yang jadi kesulitan dia dalam belajar selama ini. Ternyata Susi itu ceritain kalau misalnya Susi ini apa sih namanya, dia tuh harus ngerjain kerjaan rumah, harus ngurus adik-adiknya karena mama bapaknya COVID. Jadi dia buat belajar jadi keteteran, jadi gak ada waktu buat belajar. Nah, sehingga teman-temannya dapat nilai bagus, sementara dia sendiri dapat nilai jelek. Nah, pada akhirnya ibunya justru muji si Susi. Ya ada gurunya bilang kayak gini nih. Nah, ibu salut sama kamu Susi. Nah, memang nilai kamu saat ini jelek, tetapi satu hal yang luar biasa dalam diri kamu sekarang adalah bahwa kamu anak yang setia. Dengar, Susi adalah anak yang setia. Walaupun dia awalnya punya niat jahat, tapi melalui mimpi itu menjadikan Susi menjadi anak yang setia. Karena dia mau menerima hasil apa aja, dan dia juga menerima dengan lapang dada, karena dia karena di sini apa yang kita kerjakan, dan itulah hasilnya. Nah, ini Susi setia di sini ya adik-adik. Nah, kesetiaan kamu terhadap perintah Tuhan untuk tidak menyontek kelak akan membuat kamu berhasil dalam segala hal. Nah, ternyata dengan tidak menyontek itu adalah kesetiaan kita terhadap Tuhan, dan kita akan berhasil adik-adik ya. Nah, terus dan karena kamu sudah jujur juga dan setia pada kebenaran, maka ibu memberi kamu kesempatan untuk memperbaiki semua nilaimu, alias remedial. Siapa nih di sini yang pernah remedial ya? Abang juga dulu pas SD pernah remedial. Nah, tapi adik-adik, mending remedial daripada nyontek. Karena kita itu sebagai anak-anak Tuhan dilarang buat menyontek ya adik-adik ya. Karena menyontek itu perbuatan dosa ya. DOSA. Ya. Upah dosa adalah maut. Jadi adik-adik jangan pernah menyontek. Mulai dari kesetiaan kecil gitu ya. Kalau adik-adik misalnya lagi susah atau apa minta pertolongan Tuhan gitu. Pas lagi kerjain soal, Tuhan tolong buka pikiran, Tuhan biarlah aku berhikmat supaya aku bisa mengerjakan ujian ini, dan kiranya aku bisa dapat nilai bagus. Pokoknya berdoa aja sama Tuhan, gak usah nyontek deh. Pertolongan Tuhan daripada pertolongan nyontek lebih besar pertolongan Tuhan ya. Nyontek itu juga belum tentu benar adik-adik. Kadang kita nyontek yang salah malah lebih jelek lagi nilai kita nanti ya. Jadi nggak boleh nyontek ya. Pokoknya harus setia aja ya. Nah, terus setelah dia diberikan kesempatan buat memperbaiki nilai, buat ujian susulan, buat dia remedial, nah, Susi akhirnya dapat nilai bagus, dan dia bersyukur sama Tuhan atas kesetiaan yang dia persembahkan buat dirinya, buat Tuhan, dan akhirnya Susi dapat nilai bagus. Puji Tuhan ya adik-adik. Tuhan tetap menyertai Susi dalam hal yang sulit sekalipun. Jadi untuk adik-adik abang yang Eden kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai pra-remaja, makna dari firman Tuhan kita hari ini ialah adik-adik abang harus selalu setia dalam hal kecil, dalam hal besar. Susi adalah orang pintar, namun karena kondisi yang buruk, kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya dia dapat nilai jelek. Namun karena kesetiaannya, ujungnya dia dapat nilai bagus juga. Jadi tentunya dengan setia pada hal-hal yang kecil, maka kita akan setia juga nantinya sama hal-hal yang besar. Dan dibiasakan untuk selalu setia sama Tuhan. Nah, seperti ini. Nah, kita harus pikul salib adik-adik. Kesetiaan itu ketika bentuk kesetiaan kita adalah bentuk kita juga memikul salib. Adalah bagian dari kita memikul salibnya Tuhan, sama kayak Tuhan. Nah,
dengan setia dalam hal-hal yang kecil, dalam perkara-perkara yang kecil, Abang yakin adik-adik bisa juga nantinya terlatih setia, 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 bahkan adik-adik bisa setia sampai melakukan perkara-perkara yang besar, sehingga kesetiaan itu terus bertumbuh di dalam adik-adik ya. Jadi satu hal yang abang-abang ingetin, kita harus setia ya adik-adik. Nah ini gambar-gambarnya. Nah dan tentunya untuk mengikut Tuhan, untuk kita melakukan segala firman Tuhan, untuk kita menjalani seluruh firman Tuhan dalam kehidupan kita, nah kita juga harus memiliki buah roh. Nah, kita harus punya buah roh dalam diri kita masing-masing. Bang Dani, tadi apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ini nih, ada kesetiaan juga ya. Jadi kalau kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan di dalam diri kita, abang yakin adik-adik akan terus diberkati Tuhan, akan berhasil apapun yang kerjain adik-adik, Tuhan terus sertai dan Tuhan terus jaga. Oke adik-adik ya. Dan ini juga Galatia 5 ayat 22 menjadi ayat hafalan buat adik-adik. Jangan lupa dihafalin ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap adik-adik dan tentunya boleh menyenangkan hati Tuhan dalam kita boleh terus beribadah walaupun secara online adik-adik pokoknya tetap semangat ya. Tetap semangat walaupun online. Abang yakin di rumah adik-adik, di hati adik-adik ada Tuhan yang menampingi adik-adik, dan juga Tuhan menyertai kehidupan adik-adik walaupun kondisinya saat ini, dan kiranya adik-adik abang boleh sehat selalu ya. Yang sakit biarlah disembuhkan, yang lagi sedih biarlah Tuhan sukacitakan, yang ada pergumulan biarlah Tuhan selesaikan pergumulan ya. Sekarang abang mau berdoa buat adik-adik sebagai penutup. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan Kristus buat firman hari ini Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan kesetiaan seorang Susi Tuhan Kristus yang dimana dia memutuskan untuk tidak menyontek walaupun dia mendapatkan hasil yang buruk, tetapi ujungnya juga dia mendapatkan hasil yang manis Tuhan karena kesetiaannya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Kristus jika kami menanamkan benih seperti Susi Tuhan, maka kami juga akan memperoleh kesetiaan yang lebih besar Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini yang sudah memberitakan firman bagi adik-adik hamba Tuhan Kristus. Hamba sudah selesai, tapi firman-Mu tidak akan pernah selesai Tuhan Kristus. Dan kami juga Tuhan akan melanjutkan ibadah kami Tuhan Kristus, biar Tuhan berkati sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Kristus, firman yang hidup, semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu menjadi lebih dengar akan firman-Mu Tuhan, lebih taat akan firman-Mu Tuhan, dan lebih takut akan Kau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkatilah Tuhan pendidikan mereka Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu menjadi lebih pintar Tuhan, lebih cerdas dalam sekolahnya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan Tuhan. Berkatilah Tuhan kesehatan anak-anak sekolah minggu Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala penyakit Tuhan. Damailah Tuhan supaya mereka terhindar dari segala penyakit Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa terutama untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang sedang terkena penyakit COVID-19 Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya mereka dapat sembuh kembali Tuhan, sehat kembali Tuhan, supaya mereka dapat bisa beraktivitas kembali Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk sekolah minggu depan Tuhan. Berkatilah Tuhan dari pelayan firman Tuhan, dari WL-nya juga Tuhan, dari pendoa syafaat dan pemain musiknya juga Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya sekolah minggu depan berjalan dengan baik Tuhan, supaya lebih banyak anak-anak sekolah minggu yang
datang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita menerima berkat, marilah kita menyanyikan satu buah pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari anak-anak, tundukkan kepala, Pak Pendeta mau berdoa. Bapak, terima kasih buat ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapak, dan hamba mohon berkat-Mu diberikan buat anak sekolah minggu, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu.